Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi ya, di lain mata kuliah. Kemarin kita ketemu di mata kuliah Grafika Komputer dan Visualisasi. Nah, sekarang kita ketemu di mata kuliah Kartografi. Nah, di mata kuliah ini, ya teman-teman sudah pernah melakukan dari dulu ya, sejak semester 1, di mana kita membuat peta itu menarik, mudah dimengerti, dan bisa dipahami oleh orang lain. Karena kita buat peta itu bukan cuma buat kita sendiri, bukan buat departemen, buat para surveyor atau teknik geodesi sendiri, cuman akan dibaca oleh pengguna lain, bahkan oleh pengguna awam. Jadi mereka yang sama sekali nggak tahu geodesi bisa baca peta tersebut. Nah, gimana caranya? Ya dari kartografi inilah kita tahu seninya, misalnya variabel visual, bagaimana warnanya, bagaimana simbolnya, bagaimana tata letaknya, layoutnya, sehingga peta itu menarik dan mudah dibaca. Jadi pas orang baca tanpa kita jelasin, oh tahu nih peta ini terkait apa. Nah begitu. Intinya seperti itu. Jadi ntar per minggu itu ada materinya, nanti saya share sebentar ya. Kita share screen. Ini teman-teman masih pada di rumah apa di mana ya? Sudah di Jogja? Kemarin pada milih nggak ya? Pas hari pemilu, tanggal 14. Nah, semoga teman-teman tidak golput ya. Jadi tetap menggunakan hak suaranya, walaupun walaupun apa paslon yang didukung tidak, setelah hasil quick count tidak menemukan kemenangan, cuman gak apa-apa. Ya, ini sebagai refreshing buat Jumat pagi. Jadi teman-teman jangan lupa tetap semangat, siapapun paslon yang didukung. Ya paslon tertentu pasti merayakan deklarasi sekarang. Cuman ya yang lain ya gitulah. Nah, begitu teman-teman. Jadi siapapun yang kita pilih, semoga memimpin Indonesia dengan baik dan benar ya kelak ya. Oke, baik. Untuk mata kuliah ini praktikum kartografi 1 SKS nanti akan saya ampu bersama Pak Dedi ya. Jadi saya sebagai teknisnya, nanti Pak Dedi sebagai penanggung jawabnya untuk mata praktikum kartografi. Nah, untuk minggu pertama ini kita akan bermain dengan bagaimana kita menggambar simbol dan apa itu terkait mental map. Oke. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan pada minggu ini. Jadi minggu ini tuh singkat saja. Jadi kita hanya akan bermain sedikit terkait pengantar kartografi, apa saja materi yang akan diberikan, terus tata tertib praktikum, dan itu saja. Nah, sebelum kita memulai mata kuliah ini, seperti biasa, mata kuliah ini akan berbasis di Elok, teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman bisa buka Eloknya masing-masing, terus cari mata kuliah namanya TGD PR Karto. Nah, nanti cari aja praktikum kartografi yang teacher-nya itu ada Mbak Resi, Mas Ali, Mbak Ebi, itu terus enter dan masukkan enrollment key-nya. Ini karena kelas A ya, kelas A, enrollment key-nya yang atas ya teman-teman ya. Yang ini, karto underscore A underscore 2024. Nah, K-nya gede, sisanya kecil, karto underscore A gede underscore 2024. Ini coba tak tulis di sini ya. Karto underscore A 2024. Oke, ini sekaligus tak bukakan si masternya. Mau tahu ada yang sudah join? Oke, sudah 14 orang. Ini pesertanya kayaknya ada berapa tadi sih, Pan? 72 ya, 72. Kita tunggu sampai setengahnya mungkin ya. Monggo teman-teman yang bisa buka Elok, silakan join. Juga buat teman-teman yang lain yang misalnya hari ini belum berkesempatan join Zoom, itu dikabarin ya teman-teman buat suruh masuk ke Eloknya TGD PR Karto dengan password tadi karto underscore A underscore 2024. Karena masih banyak kejadian di mana sampai UTS mungkin UAS pun
orang ini nggak tahu kalau misalnya ada eloknya. Wah, ada elok loh. Nah, kan ketahuan nggak pernah ngumpul tugas. Nah, itu kejadian ya selama saya jadi asisten dosen sih sering ketemu seperti itu. Di monggo join elok karena materi, tugas, terus pengumpulannya semua akan dilakukan based on elok ya teman-teman. Oke, sudah 40, sudah lebih dari setengah, kita lanjutin aja. Nah, nanti semua materinya saya share di sini ya. Harusnya teman-teman pada saat ini setelah membuka elok bisa melihat ini ya, apa saja materi untuk tiap minggunya. Nah, di elok ini ada beberapa eh, link yang mungkin bermanfaat teman-teman bisa gunakan. Yang ini ya, yang kursus online kartografi dan geovisualisasi. Nah, ini adalah kurs online gitu dari Department of Geography dari mana ya ini? Kalau nggak salah Penn State College of Earth and Mineral Science. Nah, di sini dia ngasih kelas kartografi and visualization dan ini ada materinya, materi lengkap dari lesson 1 sampai lesson 9. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen curi start duluan gitu lah, atau misalnya penjelasan dan materi yang diberikan di mata kuliah ini kurang, nah teman-teman bisa ngecek di sini nih, ngecek di eh, link yang ada di dialog nih. Nah, kayak ini simbol desain, bagaimana variabel visual itu eh, bedanya apa, bagaimana pengaruhnya. Nah, ini juga nggak terlalu banyak sih. Jadi tiap page itu kayak ya paling 2 menit baca, baca doang. Tapi mahaminnya mungkin 5 menit gitu gitu. Nah gitu ya. Ada di Elok ya teman-teman. Linknya ada di dua ini, kursus online kartu dan kursus yang ini yang satu. Oke, sisi naik turun naik turun. Oke, nah terus di Eloknya juga sudah ada materi per minggu ya teman-teman. Jadi dari minggu 1 sampai minggu 14 itu sudah ada, jadi teman-teman bisa ngelihat highlight, oh minggu ini belajar terkait ini, minggu depan terkait apa. Nah, untuk minggu 1 ini, ya tadi seperti udah saya bilang, bahwa hari ini cuma pengantar praktikum karto, dan kita akan ada tugas terkait penggambaran simbol. Penggambaran simbol dan mental map. Ini materinya ada di sini ya teman-teman. Jadi ada menggambar simbol huruf, pengantar praktikum, sama paper mental map. Nah, itu materinya. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa kita harus mempelajari kartografi teman-teman. Mengapa sampai harus ada satu mata kuliah khusus? Bahkan pas zaman saya kuliah dulu itu kartografi itu ada dua teman-teman. Ada kartografi satu dan juga kartografi dua. Cuman pada saat kurikulum 2021 kedua kartografinya digabung. Jadi ya kartografi tok. Tapi visualisasinya dilempar ke Grafkom, ke grafika komputer dan visualisasi. Nah, kalau kartografi ya jadi merge jadi satu. Karto satu tuh fokus ke karto yang apa? Yang manual, terus kartu 2 fokus ke kartu yang digital. Tapi mengapa mengapa kartu itu penting? Dan sampai ada satu jurusan khusus di Fakultas Geo sono, Fakultas Geo, nama jurusannya ya, nama jurusan itu kartografi dan penginderaan jauh. Jadi kartografi ini dipelajari khusus satu jurusan tersebut. Jadi bayangin teman-teman 8 semester teman-teman kuliah, kalau teman-teman kan cuma satu matkul doang nih, semester 4 nih. Kalau mereka ya mungkin 8 semester belajar karto, terus mungkin satu semester belajar apa, mungkin 1 minggu di sini, satu semester di sono. Nah, sampai sebegitu pentingnya kartografi itu diperlukan. Teman-teman ada yang mau kasih pendapat nggak ya terkait mengapa dan apa itu pentingnya kartografi? Kalau jawabannya random aja nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Ada yang mau kasih pendapat? Kita bisa diskusi. Monggo. Ada yang mau mencoba? Kalau nggak saya tunjuk nih. Kayaknya kemarin pas Grafcom kelasnya aktif ya. Oke, kita tunjuk ya. Sorry kalau tiba-tiba nih lagi rebahan, tiba-tiba tak panggil harus berdiri. Coba misalnya ini ya, Nabila Aryuni. Ada nggak orangnya? Ada, Mas. Nah, menurut Nabila, apa pentingnya kartografi? Dan kenapa penting sih? Kalau menurut saya kan kartografi itu tentang kayak pewarnaan dan juga simbolisasi gitu ya. Iya. Kalau misalkan nggak salah. Jadi pentingnya ya untuk pemerataan gitu loh supaya untuk simbol-simbolnya itu udah
jelas dan juga pewarnaannya itu udah jelas. Jadi kalau misalkan ada beda orang yang bikin tuh tetap bisa dibaca oleh semua orang kayak gitu. Iya, oke, benar. Makasih Nabila. Iya, tadi yang Nabila sampaikan benar. Kita di Karto itu bagaimana kita merancang, mendesain simbol itu ya agar bisa mudah dimengerti atau dipahami oleh orang. Jadi nanti di materi ini ada juga terkait simbol itu simbol piktorial namanya. Jadi simbolnya itu eh, pas dilihat tuh langsung bisa dimengerti, orang awam pun tahu oh ini simbolnya pesawat, pasti gambar bandara. Nah, jadi bagaimana simbol itu didesain, bagaimana warna-warna itu dipilih sehingga dia itu merepresentasikan objek permukaan bumi itu dengan benar. Oke, thank you Nabila atas jawabannya. Oke, satu orang lagi ya. Mungkin sebentar. Ini sudah. Coba kalau misalnya nih, Alvan, apakah ada orangnya? Iya, Mas. Nah, kalau menurut Alvan gimana, Van? Kalau menurut Nabila kan tadi simbol dan warna. Kalau menurut Alvan gimana? Gak apa-apa, random aja terserah. Nggak berhubungan sama kartu pun nggak apa-apa. Mungkin tentang produksi dan pengembangan jadi peta lebih informatif gitu, Mas. Oke, oke, benar. Ada lagi? Kita cukup? Mungkin itu aja. Oh, siap. Nggak apa-apa. Sip, sip. Thank you, Alvan. Jadi benar, memang pada tujuannya kita buat peta itu bukan digunakan untuk kita sendiri. Jadi ya Alvan buat peta. Yang baca Nabila, ya nggak juga. Walaupun ya nanti di lapangan itu, di lapangan, mungkin pas setelah teman-teman lulus, pas kerja, kita akan banyak bekerja dengan, ya dari jurusan lain, dari arsitek, dari sipil, bahkan dari teman-teman sosum misalnya. Pengen melihat sebaran dari peta, teman-teman dari FKKMK melihat penyakit dari sebaran penyakit dari peta. Jadi peta itu kita harus buat, harus desain sehingga teman-teman kita yang nggak belajar geodesi dari sana itu paham ini peta maksudnya apa. Jadi tadi yang Alvan sampaikan tuh apa ya, informatif. Peta itu informatif, bisa menyampaikan informasi secara mandiri. Jadi kita buat peta itu mandiri, dia bisa jelasin dirinya sendiri tanpa kita harus jelasin. Oke, thank you Nabila sama Alvan atas pendapatnya, sudah benar dua-duanya. Oke, nah harusnya ini juga sudah di teori terkait apa itu kartografi dan mengapa kartografi itu penting untuk dipelajari. Ini teorinya sama Pak Pur kan ya, Pak Pur, Pak Trias, Pak Dedi. Nah, pentingnya kartografi ini udah tak sampaikan di kuliah grafika komputer ya. Sorry ya, harus ngulang lagi ya. Cuman ya dasarnya di geodesi itu menurut saya tuh ya kita adalah berusaha menyederhanakan atau memodelkan dunia nyata yang kompleks. Nah, ini kita tahu, ini sudah tak sampaikan di kuliah Grafkom ya teman-teman ya. Nah, di kuliah grafika komputer kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita itu hidup di dunia nyata yang kompleks, yang apa ya, yang abstrak, yang nggak beraturan, di mana dunia nyata ini layernya itu kayak nggak terhitung gitu. Misal contoh sebagai transportasi ya, kayak kemarin ya. Transportasi itu layernya di bawah tanah mungkin ada pipa saluran air, ada selokan dalam tanah atau kereta bawah tanah. Di atasnya ada jalan, di atasnya lagi ada overpass, di atasnya lagi mungkin ada kereta apa monorail yang di atas udara. Terus bagaimana kita bisa melihat itu dari atas sebagai satu layer, satu kesatuan. Kan mereka layarnya bertumpuk-tumpuk gitu kan. Nah, jadi dunia nyata itu kompleks. Itu baru satu contoh di dunia transportasi. Gimana kalau di bidang yang lain? Nah, jadi dunia nyata yang kompleks ini kita perlu sederhanakan menjadi sebuah model ya. Model, mengapa? Karena kita sulit melihat dunia nyata kompleks ini, kita melakukan perencanaan, melakukan konstruksi, melakukan eh, pekerjaan-pekerjaan kita agak sulit. Makanya kita perlu sederhanakan menjadi data-data yang kayak di SIG ya teman-teman belajar ini ya. Jadi dibagi ke per layer. Kalau SIG itu kan konsep sistemnya dia ngebagi dunia nyata ini menjadi beberapa layer yang lebih sederhana. Nah, layer-layernya disimpan sebagai poin, sebagai line, sebagai area, masing-masing punya atribut dan lain-lain sebagainya. Nah, model dunia nyata ini yang selalu kita buat, ini udah nggak perlu saya tanya lagi ya. Kemarin udah pada jawab, ya peta yang selalu kita buat sehari-hari ya peta. Contoh representasi model dunia nyata yang kita sederhanakan lah.
jadi sebuah peta ya. Nah, gitu. Oleh karena itu, peta ini seharusnya dapat dipahami, mudah dipahami. Kalau kata Alvan tadi, informatif. Jadi kalau misalnya di grafika komputer itu kan sebagai bentuk atau media visualisasinya dari model sederhana tadi. Model adalah penyederhanaan dari dunia nyata dan grafika komputer itu adalah bagaimana kita memvisualisasikannya ke dalam bentuk game misalnya. Nah, kalau kartografi kita memvisualisasikan model tadi, peta tadi dalam kaidah-kaidah yang informatif kayak tadi kata Alvan. Dan kaidah-kaidah kartografi biar dia informatif itu gimana? Ya mungkin simbolnya, warnanya, kayak tadi kata Nabila dan lain-lain. Jadi jika geodesi itu sebagai role key maker, sebagai role utama, jadi dia memegang peranan utama nih untuk menyederhanakan dunia nyata yang kompleks ke model dan wujud peta, maka seharusnya sebaiknya dan ya seharusnya gini, peta itu mudah dipahami harusnya dan dimengerti oleh pengguna. Seakan-akan pengguna itu melihat dunia nyata tersebut. Kalau di grafika komputer kan kita masuk game, game itu adalah simulasi model dari dunia nyata. Kita main game itu seakan-akan kita masuk ke dalam dunianya. Kalau misalnya kartu kita buat peta, peta itu sangat informatif dan seakan-akan kita lihat peta itu, wah kita melihat dunia nyata itu secara apa ya, secara representatif, secara benar. Walaupun kita nggak di tempat tersebut. Kita lihat peta USA, kita peta Amrik, oh kita jalur transportasi Amrik itu gini karena layer, karena mungkin jalan itu disimbolkan dengan benar, jalan tol, jalan kota dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita tidak membuat peta yang informatif, melainkan kita buat peta sulit dibaca, ya peta itu jadi ya sulit dibaca ya. Jadi agak useless sedikit. Saya capek-capek buat ngukur minggu 1 buat kerangka, ngukur detil, terus layouting, simbolisasi. Cuman kita nggak memperhatikan kaidah-kaidah kartografi. Ya udah basing-basing. Terserah aja kita mau letakin di mana. Judul petanya di bawah terus kecil banget, skala peta nggak tahu, terus orientasi utara sengaja dibuat ke bawah biar yang baca tuh di miring ke bawah gini ya. Nah kan ini peta opo sih, nah nggak jelas. Nah itu makanya kita harus memperhatikan kaidah-kaidah kartografi ketika kita membuat peta gitu teman-teman ya. Itu pentingnya kartografi. Oke, nah ini mungkin sudah dari teori ya, sudah dari teori bahwa kartografi itu adalah seni. Jadi kita agak-agak jadi seniman dulu di satu semester ini, di satu mata kuliah ini ya. Jadi seniman terkait membuat peta. Jadi kalau ada seniman itu buat patung, buat apa, karya, buat film, kita buat peta. Jadi kalau kemarin kan ada mas-mas Gojek nanya kita jawab kita buat film Marvel ya kalau di grafika komputer ya. Nah sekarang kita bisa jawab kita seniman sekarang kalau ditanya Mas Gojek. Seniman ya seniman membuat peta. Asik juga. Nah hasil peta yang dibuat itu setidaknya harus bisa berbicara sendiri tanpa dijelaskan dan mudah dimengerti oleh pengguna peta. Oke, kayak contoh di sini teman-teman. Kayak ini kayaknya sebuah benteng ya. Sebuah benteng ada variabel visual warna di sini di mana dibedakan jadi hijau, jadi kuning, ada beberapa spot yang landmarknya mungkin, terus ada shading dan lain-lain sebagainya. Ada warna, kalau di sini ada simbol, misalnya simbol kayak piktogram gini ya, simbol lingkaran. Nah, ini contoh paling gampang ya untuk warna mungkin ya. Dan paling relate itu peta Indonesia, terus yang menunjukkan paslon 04 misalnya. Jadi semakin gelap warna itu semakin tinggi misalnya. Nah, itu contoh penggunaan apa ya gradasi warna, terus penggunaan simbol misalnya untuk di suatu daerah berapa intensitas yang terkena penyakit malaria misalnya. Semakin gede lingkarannya maka semakin banyak misalnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan simbol-simbol, kita bisa mendesain simbol-simbol, warna-warna itu untuk merepresentasikan suatu informasi. Kayak nah tadi banyak informasi dan termasuk informasi-informasi tematik. Jadi kalau di sini kan informasi tematik ya, ada temanya. Jadi bukan dasar. Kalau dasar itu kan kayak apa ya? Kayak ya terrain, topografi gitu-gitu lah. Nah, jadi eh,
warna, simbol, tekstur. Jadi banyak ada variabel-variabel visual yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan apa ya, informasi tertentu. Termasuk mungkin ini ya, huruf ya, apa ya, lettering. Jadi ya Jalan Kaliurang, kalau misalnya kita buka Google Maps itu ya, Jalan Kaliurang ya tulisnya Jalan Kaliurang ya, bukan Jalan Excut. Nah, ya kita tahu sih, X itu kan kali ya, Jalan Kaliurang ya. Cuman ya nggak ditulis X orang juga kan sama si Google-nya, tetap ditulisnya Jalan Kaliurang. Jadi ini nanti nama ilmu itu toponim. Mungkin teman-teman pernah dengar toponim, bagaimana kita memberikan label lah. Jadi kalau apa ya, kita zoom out di peta Google Maps itu kan ada nama provinsi, nama negara. Itu eh, apakah I-nya itu Indonesia ya, I-nya gede atau I-nya kecil? Kalau misalnya kita zoom in ke desa, misalnya iya apa ya? Desa yang depannya I-nya gede atau I-nya kecil? Nah, itu harusnya beda itu. Ntar ada materinya nih di PPT ya harusnya. Oke, gitu ya teman-teman ya, terkait pentingnya kartografi sebagai pengantar saja. Oke, ini yang tadi struktur mata kuliah, komponen nilai, pengantar praktikum. Oke. Nah, oke. Sekarang ya seperti biasa di minggu 1 saya harus menyampaikan komponen penilaian kan kemarin Grafkom sudah ya. Nah, untuk di mata kuliah Karto ini ada 4 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dinilai. Yang pertama adalah CPMK 1 ini melakukan eksperimen dan desain perancangan kartografi. Nah, yang desainnya apa? Yang desainnya kayak tadi. Jadi bagaimana kita mendesain variabel visual untuk pembuatan peta topografi, peta tematik, peta statistik, sampai pembuatan peta 3D di sini. Jadi ya kita bisa buat peta 3D nanti. Terus CPMK kedua, kita bisa mengaplikasikan kaidah dan aturan kartografi untuk data. Jadi pemilihan simbol, penerapan fungsi-fungsi kartografi yang benar. Jadi penggunaan simbol itu juga ada kaidah sebenarnya. Jadi kayak apa ya? Beberapa hal itu nggak bisa direpresentasikan dengan simbol tertentu. Jadi misalnya simbol tadi yang kayak lingkaran kecil, lingkaran gede, itu mungkin lebih cocok untuk data-data yang gimana, untuk informasi-informasi yang gimana. Jadi kita nggak bisa asal sembarangan gitu. Nah, teman-teman kan sudah tahu ya data-data itu ada banyak ya, ada data interval, ada data yang data yang fix gitu, ada data yang punya range tertentu. Nah, itu sebenarnya masing-masing itu punya kaidahnya bahwa data ini tuh data ini berbentuknya range. Nah, lebih bagus direpresentasikan dengan misalnya apa? Dengan warna kah, dengan intensitas kah, dengan gradasi kah? Nah, itu bagaimana mengaplikasikannya secara benar. Ada satu buku yang terkenal, mungkin harusnya teman-teman udah pernah dengar ini, dengan dari dosen lain ya, bahwa kita itu bisa berbohong dengan peta. Nah, apalagi masa-masa politik seperti ini. Nah, itu seorang kartografer yang tidak bertanggung jawab itu sebenarnya bisa itu memanipulasi misalnya pewarnaan atau variabel visual yang salah sebenarnya. Contohnya kayak ini nih. Kayak scalingnya itu dibuat salah sehingga kayak seakan-akan suatu daerah tuh benar-benar fanatik atau pecinta suatu paslon. Jadi ya kita tuh bisa berbohong lah dengan menggunakan peta sebenarnya. Makanya penting untuk kita tahu bahwa data ini bagusnya pakai variabel visual yang ini. Makanya kita belajar kartografi. Termasuk ini salah satu aspek pentingnya kartografi ya. Ini nama bukunya kalau mau. How to Lie with Maps. Bagaimana cara kita berbohong dengan peta. Ini pasti kayaknya dipromosiin sama Pak Heri juga sih harusnya. Oke. Oke, CPMK 3, bagaimana kita merealisasikan desain produk kartografi berbasis web. Nah, jadi kita nanti bisa buat peta web sederhana, jadi nggak perlu coding. Kita bakal pakai plugin di QGIS namanya QGIS 2 Web. Jadi QGIS 2 Web. Jadi teman-teman ntar buat layout di QGIS, diekspor pakai plugin tadi QGIS 2 Web, nanti plugin hasil ekspornya ini berupa HTML. HTML ini bisa langsung dibuka di website. Bahkan kita bisa attach hasil HTML ini ke GitHub kita. Jadi nanti pas dibuka itu langsung ke peta kita. Langsung dibuka pakai domain tertentu. Itu langsung dibuka, langsung buka petanya. Nah, ini kita bisa belajar nanti pakai plugin tadi ya, plugin QGIS, namanya QGIS 2 Web untuk membuat peta berbasis web atau online.
Oke, CPMK yang terakhir yakni mampu melakukan evaluasi produk dan uji usabilitas. Jadi kalau misalnya kita sudah buat petanya, ya peta ini harus usable, berguna, bermanfaat bagi yang membaca peta, yang akan menggunakan peta tersebut. Jadi bagaimana cara mengevaluasinya, bagaimana kita menguji peta ini sudah benar nih, sudah bisa digunakan. Nah, itu juga ada dipelajari di mata kuliah ini. Oke, ini untuk materinya dari minggu 1 sampai minggu 14. Jadi di minggu 1 kita, ya sekarang ini pengantar praktikum kartografi, bagaimana penggambaran simbol dan mental map. Jadi nanti kita gambar simbol tapi gambarnya manual biar melatih sense apa ya? Sense dalam menggambar ya, dalam menggambar kita gambar manual. Terus di minggu 2 bagaimana membaca peta, bagaimana menggambar sistem koordinat. Terus minggu 3 penggambaran grid dan titik kontrol. Ini harusnya sudah sejak semester 1 teman-teman, semester 1 ya. Jadi semester 1 teman-teman ini enggak sih disuruh buat grid ya? Yang ada tanda plus itu, yang ada sayapnya, ketentuan sayapnya berapa mili. Itu harusnya sudah ada sejak semester 1. Dan titik kontrol ini selalu sama simbolnya harusnya. Biasanya pas zamanku dulu itu segitiga warna merah ada titiknya di tengah. Kayak di zaman teman-teman ada beda sedikit ya, cuman mungkin masih segitiga ya tadi. Oke, di minggu 4 kita akan belajar terkait desain simbol, variabel visual, dan bagaimana kita melakukan generalisasi peta. Generalisasi peta itu kayak apa ya? Kayak simbol, fitur itu dibuat lebih general gitu. Lebih general itu artinya lebih umum. Misalnya seperti ini. Kayak gedung geodesi itu kalau dilihat dari skala 1:1.000.000, itu kan skala kecil banget tuh. Jadi dilihat dari jauh banget. Mungkin gambarnya tuh nggak L kayak gedungnya beneran, tapi mungkin gambarnya kotak tok, jadi kotak tok. Tapi kalau misalnya kita zoom in sampai 1:100 misalnya, baru kelihatan tuh gambar bangunan geodesi itu dia bentuknya agak L dikit. Cuman pas kita zoom out, loh kok dia berubah bentuknya jadi kotak. Nah, ini namanya generalisasi peta. Jadi kita mengeneralkan bentuk-bentuk objek. Mungkin yang lebih simple lagi, jalan. Jalan itu kalau di zoom in, dia bentuknya ada kelihatan apa kiri kanannya ada lebar apa kiri kanannya gitu. Tapi mungkin pas di zoom out dia cuma satu garis doang, misalnya begitu. Terus di minggu 5 bagaimana kita menggambar kontur, ini juga harusnya ada teman-teman lakukan di semester 2 ya, di tulis 2 terkait peta situasi. Bagaimana kita menggambar garis kontur dari dari apa di Delaunay triangulation itu. Nah, bagaimana digambar. Terus minggu 6 penggambaran peta tematik dan planimetris. Tadi kita sudah contohin ya, contoh-contoh peta tematik. Terus di minggu 7 adalah visual thinking dan visual communication. Nah, ini agak berat ini minggu 7 dan Prof. Teres ini sangat strict dengan kedua hal ini, visual thinking dan visual communication. Jadi mungkin spoiler sedikit. Ya, teman-teman harus paham ya. Bedanya kedua ini. Nanti di teori juga ada kok. Pasti Pak Trias. Pasti itu nggak mungkin nggak akan ngasih sebuah kotak box gitu. Ini visual thinking, visual communication, visual analysis. Nah, itu ntar teman-teman pelajari itu. Ntar baru kita praktikum. Terus tadi minggu 8 usabilitas tampilan peta, bagaimana peta itu bisa usable. Minggu 9 building a map, minggu 10 membuat peta infografis kayak ya ini kayak teman-teman sering dengar nggak sih lomba-lomba infografis gitu? Lomba yang ada lomba poster lah, lomba poster ada infografis tuh kayak ada apa ya? Statistiknya, ada chart, ada pie chart. Nah, bagaimana kita bisa buat peta tapi ada infografisnya juga. Terus minggu 11 membuat peta topografi 2D dan 3D. Minggu 12 tadi yang sudah saya sampaikan membuat peta dengan QGIS web plus HTML CSS. Terus minggu 13 membuat web maps dan peta interaktif dengan Mapbox. Nah, ini salah satu web maps yang powerful juga, Mapbox ini. Karena teman-teman bisa sering pakai sih kalau misalnya mau menggeluti di web map gitu, peta berbasis web. Mapbox ini salah satu web map yang cukup powerful lah. Interaktifnya banyak, terus dia mudah digunakan, kustomisasinya bagus. Nah, sampai kita bisa buat peta 3D itu di web itu pakai Mapbox ini juga bisa sebenarnya. Terus terakhir membuat dashboard sederhana dengan menggunakan Tableau. Nah, ini web
web yang bisa digunakan untuk membuat dashboard gitulah. Oke, itu materi-materinya juga teman-teman bisa lihat di Elok juga ada. Nanti materinya tak open per minggu biar nggak terlalu berat beban pikiran kalian. Jadi ya udah fokus per minggu aja. Oke, pengantar praktikum kartu ini harusnya udah tadi ya yang awal ya, bahwa mengapa kartu itu penting dan apa itu kartu, teman-teman sudah tahu. Oke, apa itu peta? Nah, ini harusnya sejak semester 1 ini harusnya. Teman-teman baru masuk atau mungkin sejak SMA ya, pas pelajaran geografi, mungkin yang lintas minatnya geografi. Nah, apa itu peta? Peta adalah penyajian grafis dari seluruh atau sebagian muka bumi dengan skala atau sistem proyeksi tertentu. Ya, definisi klasik. Kita sudah tahu dari dulu, oke. Dan teman-teman harusnya udah paham ya maksudnya ya. Termasuk, ini ada yang penting nih, sistem proyeksi. Soalnya teman-teman ngambil propet ya, barengan dengan kartu ini. Nah, ini nih, baru menarik ini, proyeksi peta. Kalau dulu ngapalinnya peta itu ini, cuman belum paham itu propet itu apa. Nih, semester ini baru ketemu propet, wah ini, Pak Rohmat. Pak Rohmat kan ya? Dosennya bukan ya? Yang ngajar propet siapa? Ada yang tahu? Propet A harusnya. Pak Rohmat, Bu Dwi, sama Pak Trias kalau nggak salah, Mas. Oke, thank you Rahmat. Pak Rohmat, nah, wah ini, ya begitu. Sudah tahu lah. Ya materinya sulit, materi propet itu sulit, cuman jangan khawatir karena ya kita semua akan melaluinya. Ya nggak 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 apa ya, aku nggak pengen takut-takutin, cuman ya bilangnya sulit aja, udah itu aja sih. Cuman jangan patah semangat. Oke, apa itu peta? Gambaran secara geografis, menampilkan fitur-fitur geografis atas muka bumi, dan dia menggunakan simbol-simbol tadi, simbol-simbol yang dirancang oleh kartografer. Terus sebagai suatu peta yang baik, dia harusnya menunjukkan lokasi spasial yang benar dan tadi memiliki skala tertentu. Oke, ini nanti saja. Nah, oke, kita coba bermain di simbol peta. Simbol peta merupakan bentuk suatu fitur atau representasi unsur-unsur geografis gitulah yang kita pilih untuk mewakilkan. Jadi representasi suatu objek gitulah. Misalnya apa ya? Titik kontrol tadi. Titik kontrol itu kan di lapangan itu ya kalau di kita ya, kalau di kita kan kalau nggak tip X ya paku payung. Cuman kan kalau titik kontrol beneran di pekerjaan-pekerjaan misalnya jaring kontrol itu kan kayak ada pilarnya gitu. Jadi ada batu terus ada apa pelat warna kuning itu di tengahnya ada pilar gitu. Nah, itu kan sebenarnya bentuknya seperti itu. Nah, cuman kita representasikan kan kalau misalnya di peta-peta situasi yang kita buat kan misalnya itu bentuknya ya nggak gitu juga. Bentuknya itu misalnya segitiga ya, segitiga warna merah, terus ada titik di tengahnya. Tapi ada keterangannya tuh di informasi tepi bahwa oh yang simbol itu namanya titik kontrol. Jadi pengguna itu ketika membaca ini, oh sih segitiga-segitiga, oh segitiga ini. Oh ternyata segitiga itu titik kontrol. Jadi simbol itu merupakan representasi, perwakilan suatu unsur, suatu fitur yang kita desain, kita pilih buat merepresentasikan objek tertentu. Jadi simbol itu bukan bentuk sebenarnya dari suatu objek, melainkan pengganti, sebuah representasi lah. Jadi apa saja kriteria kita milih simbol? Nah, milih simbolnya itu pertama sesuai maksud dan tujuan petanya. Yang kedua mudah dikenali. Jadi kayak tadi contohnya kita mau simbolkan bandara. Bandara misalnya kita gambar dengan pesawat misalnya. Atau rel kereta api. Rel kereta api mungkin garis tapi ada garis-garisnya gitu, ada hash-hashnya gitu. Terus mudah dimengerti maksudnya, ini kaitannya dengan nomor 2 tadi, mudah dikenal, menarik dari segi bentuk dan warna, dan kelima mudah digambar. Nah, kita udah buat 4 nih, 4 apa segala macam. Yang nomor 5, oh ternyata sulit digambar. Ini gimana coba? Kalau misalnya di peta manual, oke lah, mungkin kita bisa pakai imajinasi. Cuman kalau misalnya di peta-peta digital, itu kan kayak di QGIS sama ArcGIS itu kan kayak ya terbatas di mereka, misalnya pakai bulat, kotak, segitiga. Dan kita harus pintar-pintar bagaimana memilih atau mengkombinasikan simbol-simbol ini jadi bentuk yang tadi
mudah digambar, sesuai maksud tujuan, mudah dikenal, mudah dimengerti, dan lain-lain. Oke, sorry, jauh banget. Nah, jadi simbol itu berdasarkan bentuknya ada 3 secara base-nya, secara bentuknya. Pertama titik. Nah, titik ini menunjukkan posisi atau lokasi. Jadi kayak ya tadi titik kontrol. Terus spot hike. Spot hike itu simbolnya apa ya? Plus-plus gini. Plus terus ada apa? Angkanya di sampingnya. Kalau nggak salah ya. Gitu ya. Terus selain spot hike, apa lagi? Tiang listrik, terus tiang telepon, terus apa lagi? Ya, begitulah. Pokoknya ya titik-titik lah. Titik-titik pokoknya. Terus garis. Jadi unsur yang digambarkan berbentuk garis. Oh, nih ada contoh ternyata di bawah. Masjid. Nah, masjid misalnya. Terus garis. Garis ini contohnya misalnya rel ya nih. Ada unsur bentuk garis misalnya rel, terus jalan. Jalan pun mungkin teman-teman bisa bedain lagi. Jalan tol, jalan nasional, jalan kabupaten kota, jalan desa, jalan lingkungan. Mungkin dibedain tebelannya atau warnanya dan lain-lain. Terus ketiga area, luasan. Menampilkan unsur-unsur yang berkaitan dengan luasan. Contoh seperti ini kayaknya rawa ya mungkin ya. Atau objek-objek lain. Jadi misalnya apa ya? Itu sawah tada sawah yang bentuknya kotak-kotak gitu kan. Mungkin kalau teman-teman buka peta RBI itu bakal kelihatan lengkap tuh. Ada yang titik, mana yang apa ya? Kalau di RBI itu biasanya tuh kantor pemerintahan ya, kantor desa, kantor lurah gitu-gitu. Terus jalannya tadi kayak ada jalan nasional, jalan kabupaten, jembatan. Terus ada juga area kayak sawah gitu-gitu ya teman-teman. Nah itu berdasarkan bentuknya. Kalau berdasarkan jenisnya ada 3 juga. Ada yang pictorial atau gambar keadaan asli yang disederhanakan. Contohnya kayak ini, yang pesawat tadi. Jadi ya kita tahu lah bahwa pesawat itu kan bandara ya. Masa menunjukkan ya, tapi ya pesawat ya pasti ya. Kecuali teman-teman mungkin tertarik dengan dunia aviasi, itu ada sebuah website, aku lupa ya nama websitenya. Yang penting dia tuh bisa menampilkan jalur terbang saat inilah real time gitulah. Jadi pesawat-pesawat terbang itu bisa kelihatan. Ya simbolnya sama. Itu apa ya? Coba kita cek ya. Ada yang tahu nggak ya? Real time flight. Soalnya kalau misalnya mau terbang soalnya saya lagi mau pulang kampung nih, kan naik pesawat tuh. Kelihatan ginian, ini pesawat saya udah sampai di bandara belum ya? Kita lihat simbol apa yang dia pakai coba. Nah kan, simbolnya pesawat kan. Nah ini termasuk kaidah ya tadi kartografi ya. Bagaimana kita menentukan simbol apa yang digunakan. Ini kalau ini kan orang tahu nih, oh ini pesawat. Nggak mungkin kan ini mobil kan, nggak mungkin kan kapal kan. Ya ini kalau misalnya saya gabut di ruang tunggu ya bandara ya, lihat pesawat saya udah sampai mana gitu. Ya ini contoh ya, menggunakan simbol pictorial. Jadi pesawat yang langsung digunakan. Dia nggak pakai, kenapa nggak pakai simbol segitiga, simbol kotak? Ya kalau misalnya simbol kotak terbang-terbang gini kan agak gimana gitu kan. Cuman dia langsung menggunakan simbol pesawat ini secara langsung. Nah ini suta nih, agak padat ya Bun, suta. Oke, itu contoh. Terus kedua geometrikal. Nah, geometrikal baru ini nih, kayak titik kontrol tadi. Bentuknya beraturan, geometrik. Kayak lingkaran, ada bujur sangkar, apa tadi, segitiga, dan lain-lain sebagainya. Jadi geometrik yang kita pilih lah. Kalau di QGIS tuh, di QGIS ini enak banget nih, karena sudah ada template-nya tuh, kotak atau apa. Terakhir huruf atau angka. Nah, tersusun dari huruf atau angka yang menggambarkan objek yang unik. Nah, biasanya ini berupa singkatan-singkatan. Kayak suatu area disingkat jadi apa gitu. Biasanya apa ya? SN ya. Sungai itu apa ya? SN ya kalau di RBI ya. SN, JL, terus bukit itu apa ya? Bukit ya? BK ya. Jadi ada singkatan-singkatan tertentu lah. Mungkin kalau teman-teman punya RBI, bisa dibuka, di-download. Itu dia punya list singkatan-singkatan tertentu lah. Jadi singkatan-singkatan ini juga merupakan simbol sebenarnya. Oke, nah kedua, sudah tahu terkait simbol, ada terkait huruf lettering. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan tadi, terkait jalan X urang ini. Apakah benar menggunakan X urang? Coba ntar cek ya di Google Maps ya. Apakah sudah ganti belum? Nggak tahu kan Google terinspirasi kan mengganti nama Kalicode jadi Xcode kan. Huruf lettering. Lettering itu memberikan identitas dari objek yang dipetakan. Nah,
huruf besar tegak, huruf besar miring, huruf kecil tegak, huruf kecil miring itu sebenarnya memiliki tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Contoh, huruf besar yang tegak itu untuk nama negara, batas administrasi, pulau besar, kota besar. Kalau huruf besar miring itu untuk lautan, jadi objek-objek yang air lah. Jadi huruf besar yang tegak itu untuk objek yang darat, kalau yang miring itu untuk yang di laut. Nah, kalau yang kecil tegak itu misalnya untuk apa ya? Kota, desa, hutan. Jadi kayak versi mini dari huruf besar tegak. Jadi kayak versi bawahnya lah. Kalau huruf kecil miring, versi bawah yang dari huruf besar miring. Jadi kayak sungai kecil, lautan kecil gitu-gitu. Nah, huruf ini juga penting teman-teman pelajari. Jadi ada satu ilmu khusus yang lagi tren juga ilmu terkait toponim. Jadi toponim ini bagaimana kita memberikan nama lah, nama penamaan dari suatu area, suatu fitur gitu. Kalau dulu ini cerita sedikit ya. Biasa. Kalau dulu pas kartu itu masih dibagi dua ya, kartu satu, kartu dua. Dulu ada satu minggu praktikum namanya praktikum toponim. Jadi praktikum itu sangat menyenangkan. Itu praktikum kartografi yang paling memorable. Jadi kita cuma masuk kelas, masuk lab itu kan. Dosen bilang kita hari ini praktikum toponim. Semua siap-siap berangkat, kita ke Malioboro. Nah, jadi kita satu kelas itu ke Malioboro. Dan kita jadi dikasih peta buta, peta apa ya, peta Malioboro, cuma ada jalannya ya kayak Malioboro lah. Tugas kita adalah memetakan tiap jalan, kan Malioboro tuh jalannya banyak, ada Malioboro terus ada cabang-cabangnya gitu kan. Nah, ini nama jalannya apa? Nama jalannya apa? Ini kan kita perlu survei toponim gitu. Nah, survei toponim itu gitu. Jadi kita keliling terus ini dulu nama areanya apa ya? Nama daerahnya itu ini. Terus bagaimana kita menuliskan jalan itu dengan benar. Pakai jalan atau JLN, J-nya gede atau kecil, JLN pakai titik atau enggak. Nah, itu ya. Itu kalau dulu ya, cuman kalau sekarang kan ya itu karena kartu sudah digabung jadi dua jadi satu ya. Jadi beberapa materi terpaksa kita reduce ya, kita kurangkan. Nah, itu sedikit cerita terkait huruf. Oke, gitu dulu. Terkait materi, jadi materinya sangat singkat, cuman pengantar doang. Terus apa itu simbol, apa itu lettering atau huruf. Nah, gitu ya teman-teman. Mungkin terkait materi dulu. Terkait materi saat ini yang terkait simbol, terkait lettering itu, apakah ada pertanyaan atau diskusi mungkin yang pengen teman-teman tanyakan begitu? Atau sudah cukup jelas? Ya, masih mudah mungkin. Masih terlalu mudah materinya. Bagaimana? Mungkin di chat juga boleh. Cukup jelas, Mas. Oke. Thank you, Fikri, konfirmasinya. Sini masih aman. Oke, thank you, Iman. Konfirmasinya. Oke, kalau misalnya cukup jelas, saya akan menjelaskan tugasnya. Ya, ini tugas pertama di minggu ini. Oke, tugasnya. Sorry. Nah, tugas ini untuk minggu ini, deadline-nya mungkin 1 minggu atau teman-teman mau terlalu cepet, nggak lama Mas, 1 minggu, ntar malam, bisa juga kita diskusikan. Itu saya ada dua, buatlah mental map dari rumah Anda ke supermarket terdekat. Nah, mental map itu apa? Ntar saya jelasin setelah ini ya, setelah saya kasih tugas ini. Terus yang kedua, gambarlah simbolan huruf seperti pada file yang tersedia di Elok. Jadi menggambar ini, gambar simbol huruf ini maksudnya gambar secara manual ya. Jadi nggak boleh secara digital. Nggak boleh teman-teman pakai apa Word, pakai PPT, pakai ya AI, Corel Draw gitu. Cuman gambar secara manual. Jadi silahkan ambil HVS dan mungkin mau pakai eh, spidol, ballpoint dan lain sebagainya untuk menggambar file yang ada di Elok. Nah, file yang ada di Elok itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini seperti ini.
Jadi ada nama, nomor urut, new, kelas, tugas minggu 1. Terus teman-teman diminta menggambarkan ini semua. Jadi 4, B, 6, A kebalik, tanda seru, E, dan lain sebagainya sampai luasan ini. Jadi kan lettering, ini garis, terus ini luasan. Dan sudah digambar, warna juga sama. Jadi selain ini teman-teman tulis 4, warna juga harus sama, warna merah. Dan manual semuanya ya, jadi jangan digital. Contohnya itu tahun lalu, ini contoh dari tahun lalu ya, seperti saya hapus apa ya? Tak tak random aja pilih dari yang tahun lalu. Nah, jadi kayak ya benar-benar teman-teman nulis secara manual lah, dan usahakan persis sama. Seperti itu ya. Jadi ini tugas yang pertama. Teman-teman silahkan gunakan alat tulis kantor ATK untuk menggambar simbol-simbol ini. Dan perhatikan warnanya, perhatikan ketebalannya, perhatikan bentuknya. Kayak B ini kan B-nya biru yang agak tebal sedikit dibanding A yang ini ya. Nah, ini A-nya kebalik, terus biru tipis, gitu. Nah, terus ya seperti ini, persis. Dan kalau bisa diminimalisir bercak-bercak, apa ya, di kertas itu kan biasanya kalau kita gambar kan kotor ya. Ya kita berusaha menjadi seniman lah, yang rapi dan bersih lah. Kalau bisa diminimalisir. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah membuat mental map. Nah, mental map itu apa? Mental map itu adalah sebuah peta yang dibangun di dalam otak kita sendiri. Jadi, mental map itu adalah keadaan suatu lingkungan atau keadaan sekitar yang ada dalam otak kita. Contoh seperti ini. Saya mau jalan-jalan ke alun-alun Kidul malam ini. Nah, ketika naik motor, saya mau ke Alkit nih. Saya udah nentuin rute itu lewat mana aja. Rute itu lewat mana aja, misalnya lewat jalan ini, ntar harus belok ke sini, belok kemana. Itu udah ketahuan dalam otak itu, ntar rutenya seperti ini. Karena udah pernah ke sono beberapa kali, kita udah tahu. Jadi tanpa tanpa lihat aplikasi lewat Google Maps pun, kita udah tahu, kita bisa buat apa ya, map itu dalam otak kita. Jadi dalam itu namanya mental map. Jadi peta yang dibuat di dalam otak kita. Nah, teman-teman diminta membuat sebuah peta sederhana. Jadi ya peta main-main aja, nggak perlu pakai skala, nggak perlu pakai ya yang kayak kita buat di Shooters itu. Maksudnya muka peta, informasi tepi ya. Lebih kayak denah lah istilahnya. Bagaimana perjalanan dari rumah teman-teman ke supermarket terdekat. Tapi kalau misalnya apa ya, nggak harus supermarket juga ya. Misalnya rumah teman-teman, Mas, rumah saya dengan supermarket terdekat tuh cuma depan gang. Ya itu ya mungkin bisa diganti ke supermarket lain yang lebih jauh, atau ke misalnya eh, objek-objek lain, misalnya ke sekolah atau ke univ atau kemana gitu. Nah, contohnya kayak ini ya, ini kayak tim kalian buat dulu perjalanan dia ke Superindo ternyata. Nah, ya nggak harus seperti ini. Ini contoh sederhana. Dan aku yakin teman-teman bisa buat lebih bagus. Karena aku pengennya lebih bagus daripada ini sebenarnya. Ya, daripada ini ya. Cuman kalau ya nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Cuman contoh aja seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tugasnya dua itu. Jadi buatlah mental map ini semenarik mungkin. Teman-teman dilatih kreativitasnya di sini. Bagaimana teman-teman membuat jalur, jalan, dan juga landmark-landmark tertentu. Misalnya di landmark ini ada bangunan tinggi, terus dia mungkin gedung gitu ya. Terus teman-teman gambar gedungnya bagaimana. Yang menandakan, oh kalau misalnya ketemu gedung ini, saya harus belok ke kanan atau ke kiri untuk ke supermarket. Nah, itu namanya mental map gitu ya. Nah, gitu terkait tugasnya ada dua itu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu terkait tugasnya. Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas tugasnya? Gimana? Di chat juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya mental map itu
Ini ada yang tanya untuk mental map, simbol warna dan lain-lain menyesuaikan aturan dari mana? Nah, tidak menyesuaikan aturan mana-mana, itu menyesuaikan kreativitas teman-teman. Jadi nggak perlu ngikutin aturan mana, warnanya seperti apa. Cuman kalau misalnya ini cuma bergantung ke kreativitas teman-teman aja sih, ke yang simbol mental map ini. Begitu ya. Fadilah Arianti. Untuk Ismi, untuk kode warna, nah kode warna yang ini ya maksudnya ya. Nah, sebenarnya ini kode warnanya nggak harus sama persis. Cuman kalau bisa mirip-mirip lah. Ini kan teman-teman pakai aja mungkin spidol merah atau pulpen merah. Ini kan pulpen biru atau spidol biru. Jadi kan cuman merah, biru. Nah, kalau mungkin ini mungkin pakai pensil warna. Nah, kalau bisa teman-teman pakai yang mirip lah. Jadi ya apa? Semoga tugas ini nggak memberatkan lah, nggak memberatkan teman-teman. Mungkin pakai pensil warna atau krayon gitu, yang warnanya hijau seperti ini. Mungkin hijau tua ya nih. Harusnya nih hijau tua yang standar gitu. Jadi nggak hijau muda, kayak hijau muda banget, kayak hijau tua banget. Jadi ya kalau bisa kode warnanya itu yang harus sama persis, cuman secara visual terlihat mirip. Jadi nggak sampai kode warna, wah ini kode warna harus sama, nggak. Cuman dari visual, wah ini kedua warna yang sama. Begitu. Mungkin yang tanya sama Ismi cukup jelas? Oke, terima kasih kembali. Oke, ini waktunya 1 minggu atau kita mau cepat-cepat nih? Atau hari Minggu ini? Gimana? Ayo lo. 1 minggu cukup kan? Oke. 1 minggu aja Mas. Oke, terima kasih. Nah ini demokrasi. 1 minggu, 1 minggu aja ya. Oke, 1 minggu ntar tak buka dialog. Udah dibuka, udah saya set dialog di Monggo, ntar dibuat tugasnya dan melihat tugas yang lain juga. Hehe, oke, setuju, setuju. Lihat tugas yang lain. Grafcom juga ada tugas. Oke, terus itu. Terus ada pertanyaan lagi terkait materi ataupun tugas materi praktikum kartu minggu ini? Nggak ada? Kalau nggak ada ya kita bisa akhiri. Ini sudah hampir 8.20. Kita mulai 7.20, tutup 8.20 biar pas ya. Oke, karena terkait waktu, mungkin teman kan minggu depan teman-teman sudah kampus ya. Ini agak di luar materi ya. Kita mulai 7.15 atau teman-teman kita bisa mundurin ke 7.30 atau terlalu pagi 7.15 itu. Gimana teman-teman? Pengennya jam berapa? 7.30 Mas. 7.30. Jadi 7.30. Yang lain 7.30 Mas, 7.30 Mas. Oke. Kita yang lain? Oke. Ini ntar tak sampaikan dulu ke Pak Dedi ya, Pak Dedi sebagai penanggung jawab. Cuman harusnya nggak masalah sih. Karena ntar aku juga bakal masuk. Ya, minggu depan kita ketemu di lab 7.30. Ya kalau bisa, karena udah mundur 7.30, jangan ada yang telat ya. Udah mundur nih dari jadwalnya. Karena ya mager juga sebenarnya aku tuh datang pagi-pagi ke kampus. Itu di 15 aku baru nyampe loh. Langsung buka laptop. Makanya baru join 7.17 tadi kan. Nah gitu ya. 8.15. Oke. Stop share. Ini kayaknya tadi udah di... Wah ini kalau nanya jam aja rame ini. 7.30, 7.30, 30. Kalau nanya apa pentingnya kartografi. Nah, baru ditunjuk. Oke ini kayaknya sudah di absen sih kata Bu Nuri kayaknya ya. Sudah absen ya udah. Saya nggak perlu screenshot lagi satu persatu. Last minute ada pertanyaan? Cukup? Oke, cukup sepertinya ya. Udah 8.20, pas 1 jam kita bertemu di praktikum minggu ini. Jangan lupa tugasnya. Terus kita ketemu lagi di minggu depan. Sudah offline ya. Jadi yang masih di kampung, hati-hati di jalan. Yang di luar Jawa, safe flight. Yang di dalam Jawa, ya hati-hati di jalan. Kita jumpa lagi di kampus minggu depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.